Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, sobat Permata TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber, di mana narasumber dari pada siang hari ini adalah beliau Bapak Agus Muhammad selaku Direktur PT Fresnel Kreasindo Perkasa. Sebelah samping kanan saya, kemudian di sebelahnya Bapak Agus Muhammad, beliau adalah Bapak Arif selaku Manajer Area PT Fresnel Kreasindo Perkasa. Jadi nantinya kita akan bersama-sama mengenal lebih jauh terkait dengan PT Fresnel Kreasindo Perkasa ini. Karena PT ini merupakan PT Biro Haji Umroh dan Rihla Dunia. Bukan hanya sebagai kita kepingin haji atau umroh, tetapi kita pun juga bisa keliling dunia mungkin seperti itu melalui PT Fresnel Kreasindo Perkasa ini. Kemudian ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, karena pertanyaan ini mungkin nantinya pun juga merupakan pertanyaan yang juga ada di wali murid di SIT Permata ini. Penasaran istilahnya itu dengan PT Fresnel Kreasindo Perkasa ini. Nah, kira-kira kalau kita ketahui bersama-sama bahwasanya Biro Umroh itu kan saat ini sangat banyak sekali. Banyak sekali dan banyak juga penawaran-penawaran yang dilakukan. Nah, ini kira-kira yang menjadikan menarik dari PT Fresnel ini kira-kira nopo nih Bang? Barangkali Bapak Agus selaku direktur bisa menjelaskan yang menarik dari PT Fresnel ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang menarik dari namanya, Mas. Oh, siap nggih. Namanya Fresnel. Iya. Itu kadang sering orang itu tanya, "Nah, kenapa kok namanya Fresnel?" Jadi ini adalah singkatan dari fresh dan excellent. Oh, iya. Gitu Ada ya. singkatannya. Kenapa disebut fresh? Karena ya mungkin saya aja yang paling tua ya, tapi timnya semuanya muda. Mungkin saya sama Pak Arif nih ya, tapi timnya muda. Makanya kita punya campaign ini kaos ini Haji Selagi Muda. Masya Allah, nggih. Gitu ya, Haji Selagi Muda. Karena muda itu kita definisikan sekarang, karena besok itu tua. Oh, Jadi iya. segeralah merencanakan haji itu sejak sekarang. Jadi ini bagian dari syiar agar setiap generasi muda itu sudah mulai merencanakan rencana hajinya sejak awal. Karena ketika dia merencanakan haji sejak awal berarti dia punya cita-cita untuk berprestasi. Kan haji kan nggak harus berangkat dari Indonesia. Iya, betul. Ya ini filosofi aja lagi mudah. Haji kan nggak harus dari Indonesia. Kalau seseorang itu punya prestasi, dia dapat beasiswa di luar negeri, dia bisa dapat kesempatan berangkat haji, misalnya dari Swedia misalnya. Itu kan hajinya nggak pakai antri sebagaimana di Indonesia yang antri 30 tahun. Dan untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri berarti kan dia harus berprestasi. Tetapi kalau dia tidak merencanakan haji sejak awal, nanti kuliahnya selesai baru pulang ke Indonesia baru sadar, kenapa saya kuliah dulu kok nggak haji, baru sampai di Indonesia daftar haji sudah nunggunya 30 tahun. Begitu kan? Itu intermezzo tentang haji. Tetapi tim yang fresh, bahwa tim yang muda itu menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena umroh, haji dan perjalanan itu tidak lepas dari perjalanan, ya kan? Nah, perjalanan itu maka butuh teman perjalanan yang menyenangkan, begitu ya, yang secara aktivitas menyenangkan, secara keilmuan dia punya kafa'ah syar'i yang cukup untuk bisa mendampingi jamaah di perjalanan, sehingga dia bisa menjadi teman di perjalanan, sahabat di perjalanan, ataupun juga bisa menjadi partner dalam hal diskusi atau pelajaran tentang agama. Gitu ya. Itu yang pertama, timnya yang muda. Ini kemudian akhirnya ketika tim muda maka kreativitas itu menjadi berkembang. Muncul. Ya, menjadi muncul, menjadi tumbuh.
Sehingga trip-trip yang kita bikin, paket-paket yang kita bikin itu adalah paket-paket yang unik begitu ya, bukan mainstream begitu ya. Misalnya dan itu kita berusaha mengemasnya setiap kali perjalanan umroh itu sesuatu yang berbeda. Sekali waktu jamaah kadang bisa kita ajak untuk naik ke Gua Hiro misalnya ya, karena timnya masih muda jadi disuruh naik masih kuat Masih kuat, kira-kira gitu. gitu ya. Masuk gendong. Kadang juga bisa ada kita destinasi sejarah yang tidak biasa begitu ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tidak biasa begitu ya. Dari setiap trip itu kita bikin sesuatu yang menarik, dan karena setiap trip itu kita bikin konten yang berbeda. Gitu. Ada yang bicara tentang meraih bintang, temanya ya. Kadang tema umroh syukur, kadang tema umroh berbakti dengan orang tua. Gitu. Jadi setiap kali umroh kita kemas dengan sesuatu yang berbeda, dengan konten yang berbeda, tema yang berbeda, otomatis muatannya berbeda. Dan kemudian tema-tema kajian, kemudian aktivitas selama di sananya itu kita berusaha sesuatu yang berbeda, sehingga setiap kali jamaah berpulang dari umroh itu punya kesan yang berbeda-beda, kesannya tidak sama. Kemudian yang kedua, karena tim yang muda, kemudian semuanya bisa kita create sendiri, maka kita bisa mendesain sebuah keberangkatan umroh itu custom ya, sesuai dengan permintaan dari jamaah. Gitu ya. Jadi ada yang minta private cuma 2 orang, 3 orang, itu juga bisa kita layani. Dalam grup besar bisa kita layani. Kemudian konten apa atau aktivitas apa yang ada di sana itu bisa kita desain. Jadi kita ingin jamaah, atau kalau misalnya ada kebutuhan grup misalnya dari SCT Permata ini ingin membuat trip itu, membuat umroh misalnya, itu tentu kita butuh waktu brainstorming untuk apa kira-kira konten apa yang akan kita angkat sebelum dan ketika di sana. Begitu ya. Itu sih barangkali sisi yang menarik, dan tentu saja karena kita mengangkat di edukasi, maka jamaah kita siapkan jauh sebelum berangkat itu dengan serangkaian proses edukasi yang kita sebut dengan sekolah umroh yang kita sudah ada kurikulumnya. Ya. Sehingga jamaah ketika sebelum berangkat, ketika sudah sampai di Tanah Suci, sebelum berangkat itu sudah menyiapkan dengan maksimal, sehingga ketika sampai di Tanah Suci dia sudah punya bekal yang cukup. Mungkin ada tambahan? Ya, cukup Pak Ari. Cukup. Iya. Nah, ini ada yang menarik ya bagi saya terkait dengan yang dijelaskan oleh Bapak Agus tadi, itu terkait dengan orang yang mau berangkat itu nanti mengusung sebuah tema yang berbeda-beda. Nah, dalam menentukan tema itu kira-kira apa? Apakah memang sudah ada kurikulum yang terstruktur, kalau yang berangkat bulan ini temanya ini, kalau bulan ini temanya ini, atau apa seperti itu, Pak? Yes. Mungkin temanya itu menentukannya itu seperti apa ngaten nggih? Ya. Barangkali ada kurikulumnya atau apa gitu. Misalkan begini, jadi bisa jadi misalkan umroh healing gitu kan. Kita sebutnya umroh healing di Baitullah. Healing itu apa sih? Jadi berarti kan kita menyasar anak muda atau orang-orang yang berjiwa muda di situ. Jadi kita itu memiliki masalah, semua orang memiliki masalah. Dan salah satu penyelesaian masalah yang baik itu adalah ya kembali kepada Allah. Dan Baitullah adalah sarana healing kita supaya kita menemukan pencerahan dari masalah. Jadi misalkan begini, jadi kita itu diminta brainstorming, kira-kira masing-masing orang itu bisa menemukan paling tidak 3-5 masalah hidupnya gitu kan. Baik. Oke, selama di Madinah. Kemudian yang kedua itu kita dorong untuk melakukan setidaknya amaliyah baru yang belum pernah dikerjakan selama di Madinah. Misalnya seperti Misalkan begini, sholat suruk gitu kan. Yeah. Jadi sholat suruk itu adalah ketika kita sholat subuh di masjid, kemudian duduk sampai matahari terbit ditambah 15 menit sholat, kan pahalanya sama dengan umroh kan begitu. Itu kan selama kita di sini jarang kita lakukan. ya. Ya gitu kan. Nah, coba di sana itu kita melakukan setiap hari supaya apa? Supaya dapat pahala umroh setiap hari kan begitu. Kemudian yang kedua adalah sedekah kan begitu. Sedekah. Barangkali kita jarang atau bahkan belum melakukan, kita di sana kita biasakan itu. Kemudian apalagi misalkan sholat malam begitu.
Nah, ketika itu sudah kita mulai biasakan sejak hari pertama sampai di Madinah, maka kita harapkan setelah pulang nanti menjadi kebiasaan baru. Oh, Nggih, sehingga orang itu akan oh itu. Jadi ada sesuatu baru yang bisa dikerjakan nantinya sebagai amal soleh tentunya kan begitu. Nah, setelah menemukan masalah, harapannya kan menemukan pencerahan. Nah, pencerahannya di mana? Ya di Baitullah. Jadi di Baitullah. Jadi kita ajak kemudian berdoa di tempat mustajabah kan begitu. Jadi tempat yang paling mustajabah kan di Baitullah. Kita sholat di situ pahalanya 100.000 kali dari sholat di masjid lainnya selain Masjid Nabawi kan begitu. Maka ya kita harapkan setelah pulang dari sana akan menemukan pencerahan. Healing itu salah satu highlightnya adalah naik ke Gua Hiro. Ya Rasulullah dulu kan ke Gua Hiro itu kan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan pencerahan. Nah ternyata ketika kita naik di sana itu Rasulullah itu kan naik ke dalam gua yang cukup hanya ya beberapa orang saja, 1-2 orang mungkin ya. Kemudian melihat kota Mekah itu dari atas itu. Dan itu luar biasa indahnya. Nah, ketika kita bisa mengenang sejarah Rasulullah bagaimana beliau naik ke Gua Hiro itu, kemudian beliau berkhalwat di situ selama sekian lama, maka disitulah kemudian kita harapkan jamaah itu menemukan experience baru gitulah terkait dengan spiritualnya. Seperti ikut merasakan perjuangan Rasulullah ketika itu kan. Nah, itu salah satu contoh kontennya. Oh, baik. Kemudian terkait dengan Fresnel ini, banyak orang barangkali hanya cuman kepingin aku mau haji, aku mau umroh gitu aja. Tetapi mungkin ada beberapa biro yang ya sudah daftar kita berangkat. Apakah di Fresnel ini apakah semacam itu atau nanti memberikan sebuah edukasi kepada para calon jamaah yang mau biro, mau umroh atau haji, diedukasi terkait dengan nanti kita akan naik ke, misalnya tadi naik ke Gua Hiro, itu ternyata di situ kita bisa meneladani atau ikut serta bagaimana Rasulullah ketika mempunyai masalah itu ternyata beliau berkhalwat di dalam Gua Hiro itu. Apakah para jamaah nanti akan terfasilitasi dengan beberapa edukasi yang ada di Fresnel tersebut? Ya, coba saya jawab ya dikit. Jadi begini ya, umroh itu seringkali difahami sebagai orang mau, misalnya manasik umroh itu seringkali dipahami tentang fikih umrohnya. Ya, kalau kita bicara tentang fikih umroh itu kan mungkin ya setengah hari sudah selesai kan, praktek kan cuman ya niat pakai ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai, begitu kan. Tetapi sesungguhnya umroh itu kan perjalanan, kalau ibadah umrohnya sendiri ya seperti itu ya. Tetapi kan kita melakukan perjalanan yang cukup panjang, mulai dari tanah air, kemudian kita ke Madinah, kita ke Mekah. Maka menyiapkan berbagai macam ilmu terkait dengan perjalanan itu menjadi bagian dari edukasi yang penting untuk diikuti oleh jamaah. Gitu ya. Jadi kita membuat yang kita sebut dengan sekolah umroh, bukan hanya bicara tentang manasik umrohnya, itu dengan persiapan cukup panjang, mulai dari masalah fikih safarnya, mulai dari niatnya, kemudian fikih perjalanannya, kemudian ketika di Madinah itu mungkin kita akan membahas tentang tempat-tempat bersejarah, destinasi sejarah yang ada di kota Madinah maupun di kota Mekah, karena di situ kita bisa nampak tilas tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Gitu ya. Kemudian hikmah apa yang terkandung di balik setiap kali amal-amal ibadah yang kita lalui di sana, baik sa'i, tawaf, sampai tahallul, gitu ya. Secara hikmah, secara spiritualnya. Kemudian amal apa sih yang bisa kita lakukan selain ibadah umroh di sana? Mungkin tadi sholat syuruk misalnya, sholat sunnah, sholat jenazah dan seterusnya ya. Yang itu harus dipersiapkan sejak awal jamaah itu, sehingga ketika dan kemudian ditambah lagi dengan konten apa yang nanti akan kita angkat di sana. Tentu kan setiap tema, setiap umroh kita punya tema sendiri-sendiri yang berbeda. Tentu ada konten, ada muatan yang perlu untuk kita sampaikan jamaah sebelum berangkat, dan juga bisa jadi jamaah menyiapkan sebelum berangkat. Begitu kan? Maka itu sudah disiapkan sejak awal sehingga pada saat ketika di sana itu nyambung gitu loh, antara apa yang disampaikan ketika sebelum berangkat
ketika sampai di sana itu menjadi jamaah itu menjadi nyambung. Oh, ini yang kemarin disampaikan pada saat sekolah umroh. Berarti Gitu. memang sebelum berangkat itu para jamaah itu memang sudah dibekali atau sudah diedukasi nantinya itu di sana itu kita akan melalui apa gitu nggih. Nggih, seperti itu. Baik. Luar biasa nggih. Berarti memang nggak hanya daftar berangkat gitu aja, tetapi para jamaah nantinya pun juga akan dibekali, diedukasi dan juga nanti bukan hanya sebagai ritual ibadah saja tetapi juga healing seperti itu nggih. Nah, kemudian ketika berbicara tentang Biro Fresnel ini, kira-kira kalau ada orang yang mau mendaftar, kemudian apa yang diperoleh sama calon jamaah yang mendaftar di biro ini? Monggo, Bapak, siapa yang mau menjelaskan? Kemudian apa yang akan diberikan oleh PT Fresnel? Kemudahan. Barangkali tentang pendaftarannya yang gimana seperti itu. Ya, kalau mendaftar sih sebenarnya seperti pada umumnya bisa. Jadi seperti pada umumnya bisa itu berarti mencari perwakilan terdekat yang ada di kota Bapak Ibu ya. Misalkan di Mojokerto ya nanti daftarnya di Permata kan Iya, begitu. Tetapi kita juga memfasilitasi jadi jamaah itu bisa mendaftar secara online. Jadi melalui fresnel.id. Jadi fresnel.id di situ jamaah bisa melihat paket-paket yang dipilih ya, kemudian konten-konten yang diinginkan, ada umroh healing, ada umroh meraih bintang, ada umroh syukur dan sebagainya itu termasuk berapa harinya, termasuk sekamar berapa orang dan sebagainya, termasuk harganya juga. Nah, dipilih, diklik di situ nanti akan keluar invoice kan gitu. Yeah. Invoice setelah kita upload di situ bukti bayarnya, maka insya Allah ya nanti akan dikirim kwitansi untuk pembayaran DP-nya itu. Jadi cukup hanya bayar DP 5 juta saja untuk booking seat-nya. Oh, gitu. Dan nanti kemudian pelunasan sebulan sebelum keberangkatan. Gitu. Baik. Berarti memang untuk mendaftar di sini itu nggak harus datang ke kantor seperti Nggak itu. harus, Pak? ya. Jadi bisa melalui fasilitas mengisi melalui web tadi fresnel.id, kemudian Ya. di situ akan diarahkan untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Mungkin Ya. seperti itu ya. Setelah Seperti itu. setelah daftar kemudian jamaah difasilitasi untuk bisa ikut sekolah umroh. Baik. Jadi setelah daftar itu bisa ikut sekolah umroh sampai nanti menjelang keberangkatan. Nanti paling lambat 2 pekan sebelum berangkat kita ada namanya one day training. One day training itu adalah pembekalan pamungkas sebelum berangkat ke tanah suci. Jadi terkait dengan ibadah dan teknis perjalanan gitu. Oke, baik, sangat menarik sekali sepertinya ya, karena yang mau mendaftar ke PT Fresnel ini diberikan kemudahan, nggak harus datang ke kantor, tapi bisa mendaftar melalui website Fresnel tersebut seperti itu, nggih Pak. Nggih. Iya. Baik. Ya, saya tambahkan lagi ya. Dan sebenarnya kan sekarang itu sudah era digital ya. Sehingga misalnya kita akan berikan panduan kepada jamaah. Kalau misalnya mau daftar paspor, ada yang belum punya pengalaman daftar paspor, Iya. itu kan sebenarnya kita bisa memandu bagaimana jamaah itu punya pengalaman untuk bisa mendaftar paspor secara online, secara mandiri. Contoh, artinya banyak hal yang bisa kita pandu, tidak harus datang secara fisik. Baik. Kira-kira begitu. Jadi untuk pengurusan paspor pun juga nanti barangkali ada jamaah yang bingung, pasti akan mendapatkan pendampingan caranya untuk mendapatkan paspor tersebut. Nggih. Baik, untuk selanjutnya ini biasanya itu kan kalau ada sebuah produk yang ditawarkan itu ada sebuah promo gini Pak. Kira-kira apakah di PT Fresnel ini pun juga mengadakan beberapa promo mungkin seperti itu, entah itu promo memperingati ulang tahunnya Fresnel atau apa gitu, barangkali bisa disampaikan, dijelaskan mungkin dari Pak Agus atau Pak Arif. Iya, ada yang kita sebut produk itu umroh dadakan ya. Itu kadang cukup diminati. Artinya umroh dadakan itu adalah kadang kita menemukan di tanggal-tanggal tertentu tiket pesawat itu
sedang murah gitu ya, jauh di bawah harga pasaran. Itu yang kadang kita ketika kita menemukan itu kemudian kita blast, kita sampaikan kepada mitra-mitra kami, itu biasanya jamaah segera banyak yang kemudian tertarik mendaftar gitu ya, ya. Itu mungkin yang di salah satu yang diminati, meskipun itu tidak selalu muncul ya, karena itu terkait dengan kondisi kondisi airline-nya. Mau saya tanyakan juga itu. Iya, Biasanya iya. promote umroh dadakan itu 1 tahun berapa kali? Tergantung dari airline-nya, Ya, airline dari kasih anunya promo ya. atau tidak gitu ya untuk Gitu. penerbangan. Baik. Nah, karena biro umroh haji ini ada keterkaitannya dengan sebuah legalitas lembaga. Karena kalau dulu saya pribadi pun juga dengar bahwa kalau biro itu kita harus berhati-hati, karena jangan sampai nanti ya tertipu, mungkin seperti itu Pak Nggih. Barangkali Pak Agus, legalitas dari PT Fresnel ini bisa disampaikan apakah memang benar-benar aman atau seperti apa? Jadi begini, kalau secara legalitas ya, jadi saya mau bicara 2 hal terkait dengan legalitas dan bagaimana kita mengurus proses sebuah perjalanan. Yang pertama adalah legalitas. Kalau dari segi legalitas, kita legalitasnya cukup lengkap ya. Pertama, dari sebagai biro perjalanan wisata sudah ada legalitasnya. Kemudian yang kedua, sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPU, itu sudah ada legalitasnya dan mendapatkan akreditasi A ketika kemarin kita melakukan pengurusan perpanjangan legalitas di tahun 2021. Kemudian yang ketiga, legalitas sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji, itu sudah ada legalitasnya. Kemudian yang keempat itu IATA, itu kita di bidang penerbangan ya, sertifikasi di bidang pertiketan, itu juga kita sudah legalitasnya. Kemudian yang kelima itu sebagai provider visa, jadi kita sudah punya kerjasama dengan muasasah yang ada di salah satu yang ada di Saudi untuk bisa menerbitkan visa. Jadi visa sekarang itu bisa dikerjakan dari kantor, dari kami, dari kantor kami di entry, nggak sampai 1 x 24 jam visa itu sudah terbit, jadi sudah tidak dikerjakan ke orang lain. Itu dari sisi legalitas ya. Kemudian yang kedua yang cukup penting adalah bagaimana kita mengedukasi kepada jamaah tentang kepastian tentang kebahagiaan pemberangkatan ya. Jadi kita akan selanjutnya komunikasi kepada jamaah ya, bahwa jamaah itu berangkat di tanggal sekian, kode book pesawatnya sudah ada kode bookingnya ini, biasanya 2 minggu sebelum berangkat tiketnya diisut ya, sudah diisut, jamaah sudah kita kasih tahu bahwa tiketnya sudah diisut di maskapai. Kemudian visa, ketika visa sudah terbit kita informasikan kepada jamaah. Jadi semua akomodasi itu ketika kita sudah kita eksekusi, itu kita komunikasi kepada jamaah sehingga jamaah itu dapat ternyata kepastian gitu ya. Karena kan umroh ini kan sebenarnya kalau dari aspek perjalanan, umroh ini kan sebenarnya sama kayak kita mau berangkat ke Jakarta aja kan. Iya. Ketika tiket pesawatnya udah kita beli, maka kita bisa berangkat. Ketika hotelnya sudah kita booking, maka kita bisa nginep di hotel itu kan begitu. Ketika bisnya sudah kita sewa, maka bis itu bisa menjemput kita. Kan begitu kan sebenarnya kan. Nah, ini yang perlu untuk kita komunikasikan dan kita edukasi kepada jamaah. Baik, berarti untuk legalitas lembaga aman ya Bang. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, kemudian untuk berdirinya PT Fresnel ini tahun berapa? Kemudian sampai saat ini sudah memberangkatkan berapa jamaah? Barangkali bisa dijelaskan kepada Sobat TV Permata seperti Iya, jadi kalau keberangkatan perdana kita di tahun 2016. 2016. Ya. Kemudian kalau sampai di akhir sebelum pandemi itu keberangkatan kita rata-rata di angka 3 sampai 5 kali keberangkatan dalam 1 bulan, dan kemudian sempat turun ya ketika setelah selesai pandemi kan masih adaptasi gitu. Nah, sekarang ini hampir sudah kembali normal. Seperti yang sekarang ini kita sudah ada keberangkatan di tanggal 29 Juli, kemudian 5 Agustus, kemudian 16 Agustus ya, dan kemudian 19 Agustus. Gitu ya. Berarti memang kalau di total itu sudah puluhan berarti gimana? Mungkin kalau bulan itu nggak sampai, tapi kalau 1 tahun itu ribuan lah. Masya Allah, luar biasa. Dalam 1 bulan
pasti memberangkatkan gitu. Iya, alhamdulillah sih dalam 1 bulan sudah ada keberangkatan. Sudah ada. Ya itu Nah, ada itu tadi ada 3 sampai 5 keberangkatan Iya, itu iya. per dalam bulan. 1 bulan. Berarti memang konsisten setiap bulan bisa memberangkatkan para Iya. calon jamaah Iya. untuk Nah, untuk kemudian ibadah Nggih, umroh. betul. Nah, kemudian jamaah yang kita berangkatkan itu kan ada 2 nih. Ada yang memang dari paket yang sudah kita bikin, kemudian jamaah itu mendaftar. Ada juga banyak juga yang jamaah itu mendaftar by grup gitu. Kadang ada yang memang satu keluarga ingin berangkat tapi private. Oh. Itu juga kita layani. Mau 5 pribadi orang, gitu. ya maunya cuma satu keluarga itu aja misalnya. Itu kita layani. Mau 5 orang, ada yang keluarga besar, atau ada satu, atau bahkan ada yang 2 orang pingin jalan berdua saja gitu ya. Tapi nggak mau diganggu yang lain. Itu juga ada kita layani. Itu Gitu. ada juga Pak ya? Ada juga, yang iya. seperti itu nggih. Ada juga yang seperti itu. Bahkan yang rekor itu kita pernah melayani jamaah yang mau berangkatnya sendirian. Sendirian dan dia hanya di Mekah saja 2 malam habis itu balik. Masya Allah. Mungkin karena sibuk ya. Iya. Umrohnya hanya seperti itu. Itu juga kita layani. Baik. Untuk di PT Fresnel ini kira-kira tadi kan sudah dijelaskan juga ada apa umroh healing, kemudian apa tadi saya agak lupa, meraih bintang ya. Kira-kira. Nah itu kira-kira paket-paket yang seperti itu memang ada perbedaan dari harga untuk mengikuti dari paket-paket itu atau seperti apa? Ya, kalau kita buat paket umroh itu kan mulai biasanya yang pertama adalah 9 hari. Jadi 9 hari. Jadi umroh 9 hari itu biasanya kalau dari Surabaya kita nyebutnya umroh healing dengan berbagai kontennya itu. Kemudian yang lebih hemat lagi ada namanya umroh bersahabat. Jadi dari Jakarta. Itu yang 9 hari. Kemudian ke yang 13 hari dan ini langsung dari Surabaya ke Madinah. Jadi itu kita menyebutnya dengan meraih bintang. Baik yang 9 hari maupun 13 hari ini. Kita sebutnya meraih bintang. Tentunya dengan fasilitas yang berbeda dan konten yang berbeda dari healing. Kemudian ada umroh syukur yang kita mau berangkat itu tanggal berapa itu 16 Agustus apa gitu. Itu adalah umroh yang kita mendapatkan kesempatan 2 kali sholat Jumat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian plus Taif lagi. Jadi ada ziarah ke Taif. Kemudian ada lagi kita umroh bahagia bersama Rasulullah. Ini bagi orang-orang yang memang merindukan tanah suci, merindukan baginda Nabi dan pengen berlama-lama di sana. Nah, ini 16 hari kita buatnya. Jadi 16 hari jadi puas gitu kan. Ya, jadi puas 16 hari. Kemudian ya, itu apa lagi ya? Ya meraih bintang. Ada umroh syukur tadi. Kemudian ada umroh tanda cinta. Jadi umroh tanda cinta itu kita create memang keberangkatan dari Jogja. Jadi umroh tanda cinta itu ya orang tua yang pengen memberikan tanda cinta kepada anaknya yang berprestasi dikasih hadiah umroh, atau anak yang pengen memberikan hadiah kepada orang tuanya, begitu. Jadi kontennya adalah ya nanti tuker-tukeran hadiah gitu ya antar keluarga kan begitu. Ketika di sana itu tanda cinta gitu. Jadi kalau lihat paketnya nanti bisa di fresnel.id. Kemudian selain itu juga sebenarnya kita juga ada banyak paket umroh yang plus ya. Ada yang ke plus Turki, plus Aqsa. Kalau Aqsa itu pasangannya dengan Jordan. Kita juga pernah bikin plus Mesir. Gitu. Kalau yang standar sih ya plus Singapura atau plus Malaysia gitu ya. Plus Dubai. Plus Dubai. Yang besok itu ada plus Dubai. Gitu. Jadi ada banyak yang umroh plus itu juga banyak diminati. Berarti memang paket-paket dari PT Fresnel ini pun juga banyak dan semua paket banyak yang meminati seperti ya, itu. Oke. Kemudian ini saya yang penasaran ini Pak terkait dengan beberapa pendaftar yang di lain daerah. Tadi kan disampaikan bahwasanya ketika sebelum berangkat itu para calon jamaah nantinya akan diedukasi oleh PT Fresnel ini. Nah, ketika dia itu para jamaah itu jauh dari kantor itu, bagaimana cara mengedukasi calon jamaah tadi itu? Ya kita kan kemarin pandemi itu.
Jadi dengan Zoom. Oh iya, melalui Zoom ya berarti. Melalui Berarti Zoom. Jadi ya, nanti bisa ikut ya. Setiap Jumat sore itu kita ada sekolah umroh namanya. Ya, jadi kalau ini mohon maaf saya potong. Nggih. Ikutnya ini terbatas untuk umum atau seperti apa kriterianya? Kalau sekolah umroh itu kita niatnya sebenarnya untuk umum sebenarnya. Jadi misalkan dari SIT ini wali muridnya bisa diundang ke situ untuk mengenalkan Fresnel dan mengenalkan edukasi yang dilakukan oleh Fresnel. Nanti kalau tertarik kan daftar ke. Iya. Ya gitu Berarti harapannya nanti begitu. tinggal apa? Ya. Cabang yang di Permata ini apakah nanti akan membuka Zoom yang Atau Zoom sendiri nanti ya. gitu. Sambil mengajak dari perwakilan PT Fresnel untuk Ya. menjelaskan seperti Ya. apa seperti itu. Gitu. Nggih, ya. Berarti untuk fasilitas yang diberikan itu ya tetap bisa melalui Zoom tadi begitu. Bisa melalui Gitu. Zoom. Baik. Terkait dengan PT Fresnel niki. Untuk PT Fresnel ini kira-kira menjadi daya tarik dari orang bisa bergabung ke PT Fresnel ini kira-kira apa? Karena tadi kan banyak paket ternyata banyak sekali yang berminat. Kira-kira yang menarik lagi. Ini saya tarik lagi dari pertanyaan yang pertama tadi karena ternyata saya nggak tahu kalau ternyata ada plus-plusnya tadi sampai ada yang ke Turki. Ternyata bukan hanya di umroh haji saja tetapi juga rihlah dunia tadi. Nah ini barangkali bisa dijelaskan ini Pak. Mungkin dari wali murid ayah bunda yang ada di SIT Permata ini juga kepingin keliling dunia plus umroh seperti itu. Monggo Bapak. Apa Pak Arif? Apa ya? Jadi tadi Pak Agus sudah menyampaikan. Jadi salah satu yang selalu kita upayakan itu adalah ya tim kami insya Allah muda. Kalau enggak gitu ya Fresh. Berjiwa muda. Berjiwa muda. Jadi baik di sini maupun nanti di Saudi. Dan kalau bahasanya jamaah itu menyebutnya tidak ada capeknya. Jadi seperti Senang tidak ada terus tidurnya. berarti. Ya. Karena gini, karena mutawif dan tour leader itu tidurnya ya sekamar sehotel dengan jamaah. Nah, Iya. tidak terpisah begitu. Tidak terpisah sehingga 24 jam bersama. Jadi kalau misalkan butuh sesuatu bisa segera disampaikan dan insya Allah bisa segera tertangani. Ya kita tidak ingin sakit misalkan, tetapi ketika sakit itu segera ada segera penanganan teratasi, dari ada penanganan. Dan ada pengen kadang itu kan kita di sana itu makannya nggak cocok gitu kan. Iya. Ya, bahkan itu mutawifnya itu sama beli rice cooker, masak sendiri itu di kamar. Ya gitu, gimana ya? Ya kan harus kita selesaikan masalah kan Iya, begitu. iya. Nah, ya kira-kira begitulah. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah jadi kita itu biasa mengajak jamaah untuk menelusuri jejak sejarah yang tidak biasa. Biasanya kalau paket umrah itu kan kalau di Madinah ya di kebun kurma, di Masjid Kuba gitu kan, kemudian di Jabal Uhud gitu aja. Iya. Nah, terkadang itu di konten-konten tertentu itu jamaah kita ajak untuk menelusuri jejak sejarah Rasulullah dan para sahabat di tempat-tempat selain itu. Nah, ini yang penting juga ini Iya. sepertinya. Yang terkadang untuk masuk ke sana itu tidak bisa pakai bus. Jadi harus pakai kendaraan kecil gitu. Dan itu juga bisa difasilitasi sama Fresnel seperti Iya itu. bisa insya Allah nanti ya kita antarkan. Kadang itu kan tidak semua jamaah menginginkan. Kan begitu kan? Iya, betul, Iya. betul. Dan memang kita kalau apalagi jamaah sepuh ya jangan dipaksakan untuk banyak kegiatan. Banyak ke masjid aja alhamdulillah gitu. Mas. Iya. Itu sih. Jadi ada kadang-kadang kita mendesain sebuah trip itu sesuatu yang tidak biasa gitu Ustaz. Jadi misalnya ini contoh aja ya kayak kita ada trip ke Turki ya. Turki ya itinerary standar lah. Tetapi kita punya jadwal khusus yang hampir jarang travel itu mengadakan, yaitu kita mengagendakan sholat subuh di Masjid Abu Ayyub Al Ansori di Turki ya. Turki. Jadi kenapa sih kok sholat subuhnya di situ kok nggak sholat subuh di masjid yang lain Iya. gitu kan? Oke. Karena masjid ini unik. Ya, pertama adalah masjid itu ada makam sahabat Abu Ayyub Al Ansori. Kita tahu bahwa Abu Ayyub Al Ansori itu wafat itu beliau berwasiat agar beliau dimakamkan di titik terdekat dengan benteng Konstantinopel. Karena kan Konstantinopel tidak bisa ditaklukkan di zaman sahabat, Ketika tetapi itu. ditaklukkan oleh
Muhammad Al-Fatih gitu kan. Nah, masjid itu ya jamaah sholat subuhnya hampir sama dengan jamaah sholat Jumat. Jumlahnya. Oh, jumlahnya. Jumlahnya. Iya. Jadi kalau kita datang terlambat, kita nggak bisa masuk ke dalam masjid itu. Gitu ya. Tapi jamaahnya itu bukan wisatawan, nggak mayoritas jamaah lokal. Jadi ini supaya jamaah itu punya nuansa yang kalau jamaah dari Indonesia ya, jamaah rombongan kita punya nuansa yang ada ya masjid yang jamaah sholat subuhnya sampai meluber seperti ini gitu. Gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang memang harus didesain secara lebih detail sebuah perjalanan itu agar perjalanan itu menjadi sangat berkesan. Kemudian yang kedua itu tadi malam saya ikut kemudian kita ada kelas Zoom tour leader. Jadi kita tour leader itu juga kita senantiasa kita akan edukasi. Waktu itu ada salah satu calon tour leader yang bertanya, terus kalau kita itu sibuk, kapan waktu kita ibadah ketika di tanah suci gitu. Kalau kita sebagai tour leader gitu. Kan ngurusi ini kita gitu kan. Sempat untuk berlama-lama berasik-asik gitu kan. Kemudian disampaikan sama Ustadz Zuhair ya tadi malam itu bahwa ibadah kita kalau kita sebagai tour leader, dan artinya ini penting untuk ditanamkan ya. Ibadah kita ketika sebagai tour leader itu adalah ibadah kita adalah melayani mereka yang beribadah ke tanah suci, melayani para tamu Allah. Itulah ibadah kita, gitu ya. Jadi bukan kemudian akhirnya dengan kita memahami seperti itu maka tour leader itu akan melayaninya itu ini adalah bagian dari ibadah. Benar, optimal gitu. Bukan cuma sekedar ini pekerjaan saya gitu. Ngurusi ini ngangkatin koper misalnya, itu bukan sebatas ini adalah pekerjaan saya gitu ya. Ngurusi memastikan jamaah bisa berangkat ke masjid dengan aman, bisa pulang. Kalau jamaah hilang nyari jamaahnya di mana sehingga sampai lagi asik-asik mungkin lagi nunggu suruk gitu tiba-tiba dapat kabar wah ada jamaah yang hilang berarti dia harus keluar gitu. Bukan berarti kesempatan suruknya jadi hilang kan begitu kan. Tetapi ini adalah bagian dari ibadah kita sebagai seorang tour leader atau mutawaf itu adalah ibadah dalam bentuk melayani para tamu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Memang berarti untuk yang tour leader ini benar-benar disiapkan semaksimal mungkin untuk melayani para jamaah tadi. Paket komplit ini sepertinya. Sistemnya sudah siap, kemudian dipermudah dalam pendaftaran, banyak paket, kemudian juga nantinya pun ada beberapa tema yang mungkin bisa dipilih ketika mau umroh maupun haji, bisa berdua saja mungkin atau satu keluarga. Nah, ini barangkali dari ayah bunda sekalian mau mendaftar di PT Fresnel ini bisa datang ke kantornya, sudah di launching tadi nggih Bang nggih. Saya tadi juga ikut ketika launching, juga disampaikan oleh Kepala KUA, beliau menyampaikan bahwasanya PT Fresnel ini mudah-mudahan bisa memberikan yang berbeda mungkin seperti itu dari biro haji dan umroh yang lainnya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih para sobat TV Permata TV. Mudah-mudahan obrolan singkat kami di sini untuk mengedukasi terkait dengan apa sih PT Fresnel Kreasindo Perkasa ini dan penawaran yang semacam apa yang bisa ayah bunda sekalian dapatkan. Nanti kami persilakan untuk bisa datang langsung ke kantor PT Fresnel di Permata. Kalau biasanya ayah bunda sekalian mau bayar administrasi Ananda, nah di sampingnya itu ada kantor cabang dari PT Fresnel. Ayah bunda bisa masuk ke sana kemudian menanyakan terkait beberapa paket yang mungkin menarik bagi ayah bunda sekalian. Terima kasih. Di sini obrolan kami sudahi, mudah-mudahan bisa membuka pintu hati ayah bunda sekalian untuk bisa haji selagi muda seperti kaos yang dipakai sama Bapak Arif. Nanti kalau Bapak Ibu daftar ini nanti dapat kaos ini. Oh, Masya Allah, dapat kaos haji selagi muda. Nanti jadi muda. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian. Barangkali ada salah atau khilaf dalam perkataan, kami sampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.